Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2022 A1E 001. Ya, baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data dari Excel melalui aplikasi SPSS, yang dimana di sini saya akan membuatkan tutorial yang pertama yaitu uji normalitas, dan yang kedua yaitu uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu uji T atau yang bisa dikenal dengan student t-test. Baik, tanpa memperbanyak kalam, langsung saja kita ke tutorialnya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mengerjakan yang namanya uji normalitas, tentunya langkah yang pertama yaitu kita harus memiliki yang namanya data. Nah, data ini kita masukkan ke Excel atau kita input ke aplikasi Excel. Kemudian kita mengolahnya melalui aplikasi SPSS. Baik, langkah yang pertama yaitu di variabel Q. Di sini misalkan di tabel yang pertama yaitu nilai siswa. Kemudian di variabel yang kedua yaitu kelasnya. Nah, di sini di desimal kita harus ke angka 0 ya, atau dikosongkan. Kemudian kita masukkan data yang dari Excel tadi ke data view ya. Oke, kita masukkan, kita copy data yang pertama, masukkan ke SPSS di data view-nya. Paste. Oke. Di sini kita data yang pertama yaitu kita pilih satu. Ya, seperti ini. Kemudian data yang kedua yaitu data yang keduanya kita gabung saja sama data yang pertama, kita copy, masukkan ke SPSS. Nah, di sini kita taruh di bawahnya, di bawah data yang pertama tadi. Kita paste. Nah, di data yang kedua kita tulis 2. Oke. Kemudian cara mengolah data ini untuk menguji data ini normal atau tidak. Jadi caranya yaitu pilih analyze. Sebelumnya itu ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu pilih analyze, terus
kita ke no variantic test, kemudian kita ke legit dialog. Dari sini terus kita ke one sample, kita klik saja. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam kolom yang di sini. Kemudian jangan lupa memilih normal karena kita akan menguji normalitasnya. Oke, langsung saja oke. Nah, di sini dari data yang tadi yang saya olah tadi, di sini kita mendapatkan nilai signifikannya yaitu 0,8. Jadi data yang saya olah tadi yaitu berarti bersifat normal karena ketentuannya di sini adalah jika nilai dari data tersebut di atas 0,05 berarti datanya sama atau normal. Nah, kemudian adapun cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu tetap saja datanya seperti ini. Kemudian kita pilih di value-nya ini, value kita buka variable new. Di value-nya ini kita harus mencantumkan yang pertama yaitu value-nya, misalkan data yang pertama yaitu di data kita yaitu pre-test misalnya. Oke, langsung saja kita add. Kemudian yang kedua, variabel yang kedua, data yang kedua maksudnya yaitu di data saya yaitu pas test. Oke, add. Kemudian oke. Nah, jadi cara mengolahnya yaitu pilih analyze, kemudian kita ke explore. Oke, kita masukkan nilai siswanya di kolom yang atas dan kelasnya kita masukkan di kolom yang kedua. Sebelum itu jangan lupa pilih plot. Kemudian di sini kita harus mencentang yang namanya normality plots with test karena kita akan menguji normalitas. Langsung saja kita centang. Oke, continue, kemudian oke. Nah, di sini saya mendapatkan nilai dari data saya yaitu nilai kolomografnya 0,2. Oke. Kemudian yang piruiknya yaitu 0,5. Jadi ketentuannya di sini yaitu nilai dari hasil dari data yang saya olah tadi itu di atas 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu data yang saya olah bersifat normalitas atau normal. Oke teman-teman, kemudian yang kedua yaitu
uji homogenitas. Nah, di sini cara mengolah data untuk menguji data tersebut homogen atau tidaknya, tentunya yang pertama yaitu kita harus mempunyai datanya yang pertama. Kemudian data dari Excel ini kita masukkan ke SPSS seperti yang tadi ya. Nah, kemudian di variabel view-nya kita tulis nilai siswa sama kayak tadi, kelas, kemudian desimalnya kita kosongkan, kemudian value-nya kita pilih tes dan tes, kemudian oke. Kemudian cara mengerjakannya, cara mengolahnya, yang pertama yaitu pilih analyze. Ini cara yang pertama ya, cara yang pertama untuk menguji data kita homogenitas atau tidak, bersifat homogenitas atau tidak. Jadi cara yang pertama yaitu kita pilih deskriptif statistik, terus kita pilih explore, kemudian kita masukkan data nilai siswanya di tabel pertama, kelasnya di tabel kedua, kemudian kita pilih plot. Nah, kemudian kalau kita uji homogenitas, normalitasnya ini kita dengan centang, yang kita centang yaitu power estimation, karena kita akan menguji namanya homogenitas. Kemudian continue, kemudian kita pilih oke. Kita scroll ke bawah, cari yang namanya test of homogeneity of variable. Nah, di sini nilai dari data saya yaitu nilai signifikannya yaitu 0,6. Jadi ketentuannya di sini adalah hasil dari data saya yaitu 0,6, berarti lebih tinggi daripada ketentuannya yaitu 0,65. Berarti data saya ini bersifat homogen. Kemudian kita cara yang kedua. Cara yang kedua tetap saja datanya seperti ini, seperti tadi. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian kita ke confirmance. Kemudian kita pakai ANOVA. Oke. Nilai siswanya kita masukkan. Pertama kelasnya kita masukkan ke sini. Kemudian jangan lupa memilih optionnya. Karena kita akan memilih menguji homogenitas, jadi yang kita centang itu homogeneity of variance. Oke, kita centang, continue, lalu oke. Nah, yang kita lihat yaitu test of homogeneity of variance. Jadi hasil dari data saya yang tadi yaitu untuk homogenitasnya yang cara keduanya yaitu 0,689. Jadi ketentuannya yaitu lebih tinggi daripada 0,05. Berarti data saya bersifat homogen. Seperti itu teman-teman ya.
Oke teman-teman, sekarang kita ke uji yang ketiga, yaitu uji T atau bisa disebut dengan student t-test. Nah, sini kita terlebih dahulu tentunya harus mempunyai data. Datanya ini kita masukkan ke SPSS. Nah, di uji T ini atau student t-test ini kita berpatokan kepada satu kelas atau satu data. Jangan lupa probel Q-nya seperti yang tadi. Oke. Oke, langsung kita paste. Nah, di sini kita beracu pada satu kelas. Oke. Kemudian cara mengerjakannya, yaitu kita pilih analyze, terus kita ke compare, terus kita ke one sample t-test, karena kita beracu pada satu kelas. Kita masukkan ini siswanya. Di sini kita berasumsi bahwa nilai rata-rata dari data kelas atau nilai siswa ini misalkan 74. Kita lihat optionnya harus 95%. Oke, continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini di ujian T atau student t-testnya dari data saya yang pertama, itu kita mendapatkan hasil nilai signifikannya yaitu 0,8. Jadi ketentuannya yaitu jika nilai dari data tersebut di atas 0,05 berarti datanya itu sama atau tidak ada perbedaan. Ingat teman-teman. Kemudian kita ke cara yang kedua. Kalau kita memakai cara yang kedua, berarti kita harus mempunyai datanya menggunakan dua kelas. Ya. Berarti kelas yang kedua ke data yang kedua kita copy, kita masukkan di bawah data yang pertama. Oke. Lalu kita pilih dua karena ini kelas yang kedua atau data yang kedua. Oke. Kemudian cara mengerjakannya yaitu kita pilih analyze, kita ke compare means, terus kita memilih independent sample t-test.
karena kita menggunakan dua kelas. Oke, langsung saja kita klik. Nilai siswanya kita masukkan, nilai kelasnya kita masukkan di bawah. Jangan lupa opsinya 95%, 95% tentunya. Kemudian jangan lupa kita menyeting yang di defense group. Jadi di sini kalau misalkan grup yang pertama kita pilih 1, grup yang kedua kita pilih 2, di continue. Lalu kita pilih oke. Di sini kita memiliki perbedaan dari pretest dan pastesnya, dari data yang pertama dan yang kedua. Kita memiliki ini perbedaannya. Kemudian nilai signifikan yang kita dapat dari kedua kelas atau kedua data tersebut yaitu 0,00 yang signifikan. Jadi karena ketentuannya ini di bawah 0,05, jadi data yang kita olah tadi untuk cara yang kedua yaitu tidak sama atau dengan nama lainnya ada perbedaan antara data yang pertama dan data yang kedua. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk cara yang terakhir yaitu untuk cara yang ketiga, untuk uji T-nya atau kuantitasnya, yaitu kita menggunakan dua data ya. Oke, caranya seperti ini. Kita kosongkan dulu. Oke, untuk di variabel view-nya, di sini kan kita sudah mempunyai data dari Excel, pretest dan pastesnya. Kemudian di sini berarti di variabel yang pertama berarti kita pilih pretest. Kemudian variabel yang kedua kita pilih pastes. Oke, di desimalnya tetap kita harus mengosongkan. Kemudian di value-nya yang pertama yaitu untuk pretest kita add. Kemudian value yang kedua untuk pastest. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita kembali ke data view-nya. Untuk pretest kita masukkan data pretest. Kita masukkan data pretest, kita copy. Oke. Kita paste. Oke, untuk pastes kita masukkan data pastesnya. Juga pastes kita taruh di sini di pastesnya.
Oke, kita sudah memiliki data dari Excel. Masukkan ke SPSS nya. Kemudian caranya yaitu kita pilih analyze, compare mean, kita ke pirate sample key test, klik saja. Nah, untuk pretestnya kita masukkan ke variabel yang pertama. Untuk pas testnya kita masukkan ke variabel yang kedua. Oke, seperti ini. Kalau misalkan mau cek optionnya bisa kemudian kita pilih oke. Di sini di pirate sampel testnya itu kita mendapatkan hasil dari data kita, yang dimana pretest dan pas testnya memiliki perbedaan nilai dari data kita. Kemudian ini kita bisa lihat korelasinya dari pretest dan pas testnya 0,5. Kemudian signifikannya dari kedua data tersebut yaitu kita mendapatkan hasil yaitu di bawah 0,5. Karena di bawah 0,5 jadi data kita tersebut bersifat tidak sama atau ada perbedaan antara data yang pertama. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja tutorial yang pertama, dan sampai yang ketiga yaitu dari uji normalitas, homogenitas, dan uji T-nya. Semoga bagi teman-teman ada manfaat dari video saya dan bisa mempermudah tugas maupun skripsi yang teman-teman akan kerjakan. Ya, baik. Sebelum saya mengakhiri video ini, kurang lebihnya dari saya mohon maaf karena mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di video saya, atau teman-teman masih belum paham dengan penjelasan saya karena mungkin cara saya ngomong terbata-bata atau bagaimana. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sukses dengan apa yang akan kita yang ingin kita capai. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan atau sampaikan lewat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.